إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله برحمتك يا راحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqqi basyira wan nadhira an amanana wa hadana ila dinil Islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah kita semua selalu dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu di hari yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini, sebagai wujud dari rasa syukur kita, begitu banyak nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Mari kita sama-sama aplikasikan syukur ini dengan sama-sama memenuhi panggilannya untuk sama-sama sholat berjamaah, sekaligus dengan sama-sama saya selaku khotib berhadirin sekalian berwasiat, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian hanya orang-orang yang mulia lah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena takwa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tentu dengan sisa umur yang sama-sama kita miliki dalam perjalanan hidup, ada suka dan duka. Ketika Allah mendatangkan musibah, banyak hamba Allah yang spontanitas dia bersujud dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Dan banyak juga dalam menjalani aktivitas ini kita kadang-kadang lupa, bahkan melupakan iman Allah yang sebenarnya telah kita terima. Begitu banyak nikmat itu bermacam-macam, sehingga Allah telah mengatakan, telah berfirman bahwasanya kita semua tidak mampu mensyukuri nikmat yang banyak itu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, kesempatan khutbah kali ini ada beberapa hal dalam menjalani aktivitas hidup ini yang sama-sama kita renungi bersama. Pertama adalah saya mengambil satu kalimat, mengaji. Kenapa kita perlu mengaji? Karena mengaji dapat dimaknai mengatur jiwa, membersihkan hati. Bagaimana kita cara mengatur jiwa, mengatur diri? Sebenarnya kita punya hak penuh dalam mengatur diri kita semua. Apakah kita akan menjadi orang yang sukses? Apakah kita tidak menjadi orang yang sukses? Semuanya ada pada kita. Namun semua itu tidak lepas dari pengawasan dan kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hebat ketika Allah membentangkan langit dan bumi yang kita hijab, yang kita titih, yang kita selalu melangkah di bumi Allah. Kadang-kadang kita tidak sadar siapakah yang menciptakan bumi ini. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu orang yang sukses di dalam dunianya, pertama orang yang bisa mengatur diri dan jiwanya dengan cara mengaji, dengan cara membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan, dengan cara dia selalu berbuat kebaikan, dia selalu tanamkan bahwa dirinya akan tergolong menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, menjadikan dirinya orang-orang yang selalu punya kontribusi, orang-orang yang selalu memberikan manfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, bahwa manusia yang baik dan terbaik itu adalah manusia yang mampu dan punya kontribusi untuk dirinya, keluarganya, dan bermanfaat untuk masyarakat selayaknya. Kemudian bagaimana cara membersihkan hati?
Kalau boleh kita merujuk kepada suatu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana doanya yang kadang-kadang ada orang yang mengetahui dibaca ketika tahiyat akhir. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Duhai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika, mantapkanlah keyakinanku pada agamaku, wa ala ta'atika, dan taatkanlah aku kepada agama. Sungguh luar biasa. Ini artinya perjalanan yang kita dengan tidak ada henti-hentinya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dimantapkan dalam agama, keyakinan tauhid kita, agama Islam, dan kita selalu dijadikan Allah orang-orang yang selalu bertakwa, orang-orang yang selalu takut akan segala larangan-larangannya, dan tentu kita semua meninggalkan apa-apa yang larangannya, dan kita selalu berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan apa-apa yang diperintah. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang kedua, sesuatu yang mau tidak mau kita harus hadapi dalam kehidupan ini, yaitu bersabar. Kenapa konteks sabar? Kenapa makom sabar didahulukan daripada bersyukur? Oh, ternyata Al-Quran kerap menggandengkan ritual sholat dengan sikap sabar. Salah satunya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Secara etimologi, sabar as-sabr dalam bahasa Arabnya dapat diartikan dengan menahan al-habs. Dari sini sabar dimaknai sebagai upaya menahan diri dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabar termasuk kata yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, yang jumlahnya lebih dari 100 kali. Tidak mengherankan karena sabar adalah poros sekaligus asas segala macam kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh para manusia. Muhammad Al-Khudairi mengungkapkan bahwa saat kita menelusuri kebaikan serta keutamaan, maka kita akan menemukan bahwa sabar selalu menjadi asas dan landasan iffah, menjaga kesucian diri. Misalnya bentuk kesabaran dalam menahan diri dari memperturutkan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Hadirin jemaah rahimakumullah, ternyata syukur adalah bentuk kesabaran untuk tidak mengingkari nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Qanaah, dengan qanaah merasa cukup dengan apa yang ada kita miliki yang diberikan Allah. Sabar dengan menahan diri dari angan-angan dan keserakahan adalah bentuk dari hilm, lemah lembut, yang merupakan kesabaran dalam menahan dan mengendalikan amarah yang ada pada diri kita semua. Kemudian pemaaf adalah sabar untuk tidak membalas dendam. Demikian pula akhlak-akhlak mulia lainnya. Semuanya saling berkaitan. Faktor-faktor pengukuh agama semuanya bersumbu pada kesabaran. Hanya nama dan jenisnya saja yang tentu berbeda-beda. Cakupan sabar ternyata sangat luas. Tak heran jika sabar bernilai setengah daripada iman, separuh daripada keimanan kita semua. Oleh karena itu sabar paling tidak terbagi dalam 3 tingkatan. Pertama, sabar dalam menghadapi sesuatu yang menyakitkan.
seperti musibah, bencana, atau kesusahan. Kedua, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Dan ketiga, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara psikologis, kita bisa memaknai sabar sebagai sebuah kumpulan untuk menerima, mengolah dan menyikapi kenyataan. Dengan kata lain, sabar adalah upaya menahan diri dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencapai ridho ilahi. Dalam sholat dan sabar terintegrasi proses latihan yang meletakkan kendali diri secara proporsional, mulai dari gerakan, kecerdasan motorik, inderawi, kecerdasan sensibilitas, akal, dan pengelolaan napas menjadi motivasi yang bersifat mutmainnah. Mutmainnah adalah jiwa atau perasaan yang dimiliki oleh manusia. Jiwa yang tenang, inilah yang akan memiliki karakteristik malakut untuk mengekspresikan nilai-nilai kebenaran yang absolut tentunya. Orang-orang yang memiliki jiwa mutmainnah akan mampu mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kesehariannya. Sebuah nilai yang didominasi kesabaran paripurna. Prakteknya tercermin dari sikap penuh syukur, sikap penuh pemaaf, sikap lemah lembut, sikap penyayang, sikap tawakal, sikap merasa cukup dengan yang ada, yang dimiliki, dan pandai menjaga kesucian diri serta konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Tak heran bila Rasulullah dan para sahabatnya menjadikan bahwa sholat adalah sebagai sarana pembelajaran, pembangkit energi, sumber kekuatan, dan pemandu meraih kemenangan. Ketika mendapat rezeki berlimpah, sholatlah ungkapan bersyukur kepadanya. Ketika beban hidup semakin berat, sholatlah yang akan meringankan bebannya. Ketika masa cemas membelenggu, sholatlah sebagai bahan pelepasnya. Khaib bin Adi dapat dijadikan teladan dalam hal ini. Sebagaimana peristiwa yang dialami beliau ketika beliau akan dieksekusi mati di tiang gantungan. Abu Sufyan memberinya kesempatan untuk mengatakan keinginan terakhirnya, apa yang ia minta. Khubaib minta agar dia diberi kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Kemudian permintaannya dikabulkan. Dengan khusyuk dia melakukan sholat 2 rakaat. Lalu dia berkata, andai saja aku tidak ingin dianggap takut dan mengulur-ngulur waktu karena hukuman gantung, niscaya akan kuperpanjang lagi sholatku ini, ungkap Khubaib. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, tentu kita semua dapat mengambil iktibar pelajaran dari peristiwa ini. Sholat yang baik akan menghasilkan kemampuan bersabar. Sebaliknya, kesabaran yang baik akan menghasilkan sholat yang berkualitas. Ciri sholat berkualitas adalah terjadinya dialog dengan Allah sehingga melahirkan ketenangan dan kedamaian di hati. Boleh katakan kita semua dapat khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi dengan Allah tidak didasari titipan, kepentingan, dengan terbebas dari gangguan atau kepentingan tersebut. Insya Allah sholat yang kita akan kerjakan akan mendapat derajat komunikasi yang tertinggi, karena tentu sholat yang kita lakukan dengan selalu bersandarkan
khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Hal yang perlu dan kita hadapi dalam kehidupan yang ketiga adalah yaitu tawadhu. Tawadhu adalah bagian apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Entahkah kita menjadi seorang ilmuwan, entahkah kita menjadi seorang pejabat, entahkah kita menjadi seorang pengusaha, entahkah kita menjadi orang yang punya kehidupan sederhana, entahkah kita dijadikan Allah dengan takdirnya menjadi fakir dan miskin sekalipun, tapi Allah memfirmankan, wala tamshi bil ardi marah, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Orang yang tawadhu dengan keadaan, kemampuan, kelebihan dan kekurangan dia miliki, dia selalu merendahkan diri, baik di hadapan manusia, di hadapan kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakatnya. Inilah salah satu ciri-ciri manusia yang insya Allah dapat menjalankan semua apa-apa yang diharapkan, diantaranya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Semoga khutbah singkat ini dapat membantu kita semua. Oleh karena itu, terakhir, jadikanlah kita semua orang-orang yang pandai bersyukur atas semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Walaupun sebenarnya kita semua tidak mampu mensyukuri nikmat yang banyak itu, tapi janji Allah tentu tidak bohong. Dia selalu menepati janjinya dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna Allah bila syakur. Sungguh orang bersyukur akan ditambah dan orang yang kufur itu akan diazab, bahkan dikurangi. Walaupun secara realisasinya kadang-kadang hukuman bagi orang yang tidak bersyukur itu lambat, bahkan tertunda waktunya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada yang bersangkutan di kemudian hari nanti untuk bersyukur dan taubat serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, semoga khutbah singkat ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk jamaah salat Jumat sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi fima amar wantahu amma nahakum anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qudsi wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة